Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena tidak mendengar peringatan penjaga rel, seorang ibu dan anak balitanya tewas mengenaskan akibat tertabrak kereta api Blora Jaya di perlintasan Desa Boloh, Kabupaten Grobogan. Gayat wisatawan untuk datang Festival Balon Udara Aneka Corak dan Warna digelar di Kabupaten Banyumas. Jumlah calon haji asal embarkasi Solo yang wafat selama ibadah haji 2025 mencapai 7 orang. Ya, hingga Sabtu sore sebanyak 7 jemaah haji asal embarkasi Solo wafat di Tanah Suci. Sedangkan jumlah jemaah haji tertunda keberangkatannya berjumlah 45 orang. Berangkatannya disebabkan karena sakit seperti jantung, paru-paru hingga demensia. Dari total tersebut, 2 jemaah haji masih proses penyembuhan di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dan Rumah Sakit Auri Kolomadu Karanganyar. Jemaah haji yang meninggal dunia dimakamkan di Madinah. Sakit sampai dengan sore hari ini tercatat ada 2 jemaah dirawat di Rumah Sakit TNI AU sama Rumah Sakit Boyolali. Dan untuk jemaah wafat tercatat ada 7 update terakhir sampai dengan sore hari ini. Ya, tahun haji 2025 merupakan tahun terakhir penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama. Selanjutnya mulai tahun 2026 penyelenggaraan haji akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang bersifat independen. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan sidak terhadap belasan embarkasi di tanah air. Salah satunya embarkasi Solo di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Tim ikut menyaksikan kedatangan calon haji kloter 79 asal Boyolali saat tiba di asrama. Dari pantauan, secara umum penyelenggaraan haji berjalan baik dari segi transportasi maupun makanan calon haji. Kementerian Agama mengatakan penyelenggaraan haji tahun 2025 merupakan yang terakhir yang dilaksanakan oleh Kemenak. Selanjutnya, penyelenggaraan haji akan ditangani Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Regulasi, kalau kan seandainya undang-undang haji sudah selesai direvisi, diperbaiki, dan bahwa tahun depan adalah dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji, BP Haji, dan kalau seandainya ini merupakan haji terakhir, Kementerian Agama berharap ini adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama, dan ya haji wadahnya Kementerian Agama atas nama pemerintah seperti itu. Tapi walaupun ini terakhir tetap akan memberikan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia. Meski akan diselenggarakan badan khusus, Kemenak akan terus menjadi mitra penyelenggaraan haji. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Dinas Pertanian dan Kesehatan Purbalingga masuk ke pasar untuk mengawasi kesehatan hewan ternak. Mereka memastikan hewan yang akan dijadikan kurban tidak terpapar penyakit. Sejumlah petugas kesehatan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Purbalingga siaga di depan pasar hewan. Satu persatu kambing yang masuk ke area pasar dicek kesehatannya. Kambing yang hendak dijual untuk hewan kurban diperiksa dengan teliti. Hasilnya ditemukan puluhan kambing dalam kondisi sakit, yaitu terjangkit penyakit mulut dan kuku serta skabies. Petugas langsung menyuntik hewan yang terpapar penyakit dengan vitamin dan antibiotik. Petugas juga mencatat hewan yang sakit untuk diperiksa dan diobati secara menyeluruh. Jadi kita memang sengaja di pintu masuk, kita standby di sini sambil melihat atau mengamati ternak yang masuk ke dalam pasar. Apabila kita temukan tanda-tanda penyakit hewan menular yang berbahaya, maka akan kita tindak lanjuti dengan melaksanakan pengobatan. Petugas kesehatan memberikan obat gratis kepada pemilik hewan ternak agar bisa mengobati peliharaannya secara mandiri di rumah. Pemeriksaan dan pengawasan ini untuk memastikan seluruh hewan dalam kondisi baik dan sehat sehingga layak untuk dijadikan hewan kurban. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.
Ratusan panitia dan juru sembelih hewan kurban mendapat pelatihan terkait tata cara pemotongan hingga pengulitan hewan kurban. Selain itu, para peserta juga dilatih mengasah pisau hewan kurban. Ratusan panitia dan penyembelih hewan kurban dari Kabupaten Klaten mengikuti pelatihan tata cara pemotongan dan pengulitan hewan kurban di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Minggu siang. Mereka langsung diajari tata cara terutama mengulit hewan kurban yang sudah dipotong dan juga mengasah pisau lebih tajam agar mudah menyembelih hewan kurban. Mengulit hewan kurban ternyata bukan perkara mudah bagi para penyembelih hewan kurban. Kalau menyembelih itu sebenarnya sudah bisa dan sangat bisa sekali, sangat mudah. Cuma ketika kita mulai menguliti atau menyeset itu ada kesulitan. Jadi mulai dengan pelatihan ini saya sangat terbantukan untuk mengikuti pelatihan ini. Sehingga nanti ketika penyembelihan tidak hanya bisa menyembelih tapi juga bisa menguliti hewan. Kita ada kambingnya ada, terus praktek pengulitannya juga kita bikin yang sedetail mungkin dengan caranya yang ada dua versi. Cara yang lebih cepat untuk Idul Adha itu nanti kita pisahkan perut sama ususnya itu kita pisahkan biar nanti ada yang ususnya sendiri, terus ada tadi yang versi kita tanpa kita bersihkan ususnya langsung di tempat gitu maksudnya gitu sebenarnya. Jadi bisa mempermudah dalam penyelenggaraan Idul Adha nantinya. Ya benar sekali gitu. Pelatihan diharapkan membantu para peserta agar pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha nanti berjalan lancar. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, untuk menjaga stamina hewan kurban, peternak sapi di Kota Semarang menggunakan jasa pijat hewan. Selain terapi pijat, hewan kurban yang dijual juga diberi ramuan jamu tradisional agar tidak stres. Tak hanya manusia, sapi pun butuh terapi agar sehat dan bugar. Menjelang Hari Raya Kurban, puluhan sapi ini diberi perawatan khusus yaitu dipijat dan minum ramuan jamu tradisional. Selain menjaga stamina, sapi diperlakukan secara khusus agar sapi tidak mudah stres. Setiap hari Ridwan memijat sapi mulai dari kaki, punggung, paha, dan ekor selama 25 menit. Perawatan ini sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu, khususnya menjelang Idul Adha. Dipijat sudah, kini giliran Ridwan memberikan ramuan tradisional yang dibuat dari jahe, kunyit, gula merah, dan jeruk yang sudah direbus. Dalam sehari, Ridwan mampu membuat ramuan tradisional sebanyak 5 liter. Kan saya dikasih ilmu Mas, kalau Pak Ridwan, kalau nanti ada sapi kurang sehat, kurang prima, nanti dikasih pijat-pijat supaya sapi nanti biar sehat, biar prima. Ya, bagian punggung, bulu, tapi sama krempol itu belakang ya. Oh, ekor ya? Ekor belakang ya. Selain sehat, terapi ini dipercaya dapat menghindari berbagai penyakit seperti penyakit mulut dan kuku. Layanan pijat dan jamu tradisional ini merupakan fasilitas gratis dari penjual hewan ternak untuk pembeli. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.